Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, semangat dan juga bahagia. Baik anak-anakku semua, insya Allah di pagi hari ini kita akan mulai hari kita ya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar dan kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dapat mengaplikasikannya ataupun mempraktekannya di kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anakku semua, seperti biasa sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu ya. Duduk yang rapi semuanya. Kita niatkan ikhlas ya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik anak-anak semua, insyaallah hari ini kita akan mulai pembelajarannya karena kemarin kita sudah belajar ya. Kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, apa saja ciri-ciri makhluk hidup ya. Dan insyaallah hari ini kita akan mempelajari hal-hal yang baru lagi. Silakan dipersiapkan buku maestronya ya. Silakan dibuka di halaman ke-20. Di sini kita akan ya masuk ke pembelajaran ke-5 dan ke-6. Nah, di sini bisa diperhatikan ya. Kita mulai pembelajarannya anak-anakku semua. Di pembelajaran 5, kita akan mengawalinya dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk diperhatikan di sini terdapat 4 gambar. Nah, di masing-masing gambar ini terdapat kejadian ataupun kegiatan yang berbeda. Ya, tugas kalian apa di sini? Tugas kalian yaitu membuat cerita berdasarkan gambar seri. Nah, di setiap gambar ini terdapat nomor-nomor dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, tugasnya anak-anak nanti membuat cerita dari gambar berseri tersebut. Nah, bagaimana caranya? Coba dilihat di sini ya, tabel ini. Ini merupakan langkah-langkah untuk membuat cerita. Yang pertama, mari kita amati gambar baik-baik. Ya, di sini ada 4 gambar. Ya, terdapat 4 kegiatan atau 4 aktivitas yang berbeda. Lalu setelah kita perhatikan gambarnya, kita membuat kalimat pokok dari setiap gambar. Ya, membuat kalimat pokok itu cukup 1 saja. Ya, kira-kira yang menggambarkan kegiatan yang terjadi di setiap gambar. Ustadz beri contoh. Nomor 1, ya. Kita beri nama 2 anak perempuan ini, contohnya Siti dan Lani. Nah, Siti dan Lani sedang menanam tanaman. Nah, itu merupakan kalimat pokok yang
menunjukkan aktivitas ataupun kegiatan pada gambar. Contoh yang kedua misalnya nomor 2 ya. Siti sedang mencuci tangan dan Lani tidak mencuci tangan. Nah, lalu kegiatan pokok yang ketiga dan juga keempat silakan anak-anak buat sendiri ya. Nah, yang selanjutnya anak-anakku semua. Nah, setelah membuat kalimat pokok, silakan dikembangkan kalimat pokok menjadi sebuah paragraf, di mana dalam satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Contohnya, tadi yang nomor 1, kalimat pokoknya, Siti dan Lani menanam tanaman. Nah, bisa kita kembangkan atau kita jabarkan, kita jelaskan lebih rinci atau lebih banyak. Contohnya, suatu hari, Siti dan Lani pergi ke kebun. Mereka bersama-sama akan menanam pohon. Siti dan Lani menanam pohon ataupun menanam tanaman di kebun milik ayah Siti. Nah, itu seperti menjabarkan ataupun mengembangkan kalimat pokok. Nanti juga di kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat. Nah, silakan dibuat paragraf untuk setiap gambarnya. Nah, setelah membuat paragraf, kita gabungkan setiap paragraf menjadi sebuah cerita. Lalu memberikan judul yang sesuai dengan isi cerita. Nah, kira-kira ya dari keempat gambar ini menceritakan tentang apa sih? Nah, seperti itu ya. Jadi pertama kita harus perhatikan gambarnya. Setiap gambar memiliki kegiatan atau aktivitas yang berbeda. Lalu kita buat kalimat pokoknya terlebih dahulu setiap gambar. Lalu kita jabarkan setiap kalimat pokok itu menjadi satu paragraf. Ya, biar tidak bingung, satu gambar menjadi satu paragraf. Setelah itu kita gabungkan paragrafnya ya. Berarti nanti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf ya dari setiap gambar mewakili satu paragraf, kita gabung dan menjadi satu cerita. Nah, jangan lupa untuk diberi judul yang sesuai dengan isi cerita. Nah, untuk selanjutnya anak-anakku semua, sebentar ya, ini Ustadz kameranya saya betulkan dulu, oke. Untuk selanjutnya di sini kita akan belajar tentang kebiasaan baik sebelum dan sesudah makan. Nah, coba diperhatikan di halaman 21 di sini ya. Nah, kebiasaan baik sebelum makan dan sesudah makan. Nah, di sini Ustadz baca. Masih ingatkah kalian tentang ciri-ciri makhluk hidup? Nah, salah satunya adalah memerlukan makanan. Namun, tahukah kalian tentang aturan sebelum makan? Coba amatilah gambar berikut. Nah, di sini ya terdapat 3 gambar. Gambar pertama ini merupakan meja makan yang terdapat tudung saji ataupun ya sebuah benda untuk menutupi atau melindungi makanan ya agar tidak dihinggapi lalat ataupun terkena debu. Di sini gunanya untuk melindungi makanan kita. Lalu gambar yang kedua, di sini ada seorang anak laki-laki yang mencuci tangan sebelum makan. Nah, lalu di gambar yang terakhir yaitu berdoa sebelum makan. Anak-anak masih ingat doa sebelum makan? Alhamdulillah. Ingat ya? Oke. Nah, dari ketiga kegiatan tersebut, sudahkah kalian melakukannya? Sudahkah kalian melakukan kegiatan tersebut ya, menutup makanan, ya mencuci makan sebelum tidur, mencuci tangan sebelum makan dan juga berdoa sebelum makan. Nah, selain menjaga kebersihan, jangan lupa untuk berdoa. Lakukan sebelum dan sesudah makan. Hal tersebut termasuk sikap bersyukur. Dengan bersyukur, kita telah mengamalkan sila pertama Pancasila. Nah, tugasnya anak-anak yang kedua yaitu tuliskan kebiasaan baik sekalian sebelum makan. Nah, silakan tuliskan pada buku tugas kalian ya. Jadi, tugas anak-anak yang kedua, tadi yang pertama membuat cerita, lalu yang kedua menuliskan kebiasaan baik sebelum ya dan sesudah makan. Nanti silakan kebiasaan itu ditulis di buku. Nah, seperti tugas pertama juga ditulis di buku
tulis. Tugas kedua juga ditulis di buku tulis. Nah, seperti itu ya anak-anakku semua. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke dalam materi pembelajaran matematika. Nah, untuk diketahui ya, tadi yang kita belajar kebiasaan baik sebelum dan sudah makan itu termasuk materi pembelajaran PPKN. Nah, sekarang kita masuk ke matematika. Di sini kita akan belajar penjumlahan dengan cara susun ke bawah. Perhatikan tabel di bawah ini ya. Pak Dito berjualan kue. Berikut data hasil penjualan kue Pak Dito. Nomor 1 di bulan Januari, jumlah kue yang terjual sebanyak 1.350 potong. Nomor 2 di bulan Februari, jumlah kue yang terjual 2.100 potong. Di nomor ketiga di bulan Maret, jumlah kue yang terjual yaitu 2.400 potong. Di bulan keempat, ya, yaitu bulan April, jumlah kue yang terjual sebanyak 4.050 potong. Lalu di bulan kelima, yaitu bulan Mei, jumlah kue yang terjual sebanyak 3.130 potong. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah kue yang terjual pada bulan Januari dan Februari? Nah, coba diperhatikan bulan Januari, jumlah kue yang terjual 1.350. Bulan Februari, kue yang terjual sebanyak 2.100 potong. Nah, pertanyaannya berapa jumlah kue yang terjual pada bulan Januari dan Februari? Nah, silakan dibalik anak-anakku semua. Nah, ketika kita ingin menghitung ya ratusan ataupun ribuan, maka kita bisa menyelesaikannya dengan penjumlahan bersusun. Contohnya seperti ini. Jumlah kue yang terjual di bulan Januari tadi sebanyak 1.350. Kita tulis ya di baris pertama 1.350. Di sini ya 1.350. Lalu jumlah kue yang terjual pada bulan Februari sebanyak 2.100 potong. Kita letakkan di bawahnya 2.100 potong. Sebisa mungkin ya angka-angkanya itu lurus ya. Nah, agar nanti memudahkan dalam menghitung. Nah, seperti ini. Nah, jadi ya diluruskan dengan angka atasnya. Lalu kita bikin garis panjang. Karena ini merupakan penjumlahan ya, maka ditambah tandanya plus. Nah, tandanya plus seperti ini. Maka kita hitung ya. Kita hitung dari belakang, yaitu dari satuan. Satuan ditambah satuan ya. Letaknya satuan itu berada di paling belakang. Di sini satuannya adalah angka 0, maka 0 ditambah 0 sama dengan 0. Lalu setelah satuan kita maju satu, yaitu ke puluhan. Puluhan itu tempatnya setelah satuan. Di sini puluhan ya. Yang atas ditempati angka 5, yang di bawah ditempati angka 0. Maka puluhan ditambah puluhan berarti sama dengan 5 ditambah 0. 5 ditambah 0 sama dengan 5. Betul sekali. Setelah puluhan kita maju lagi, ratusan. Nah, kita lihat panahnya set. Nah, panahnya di sini ratusan ya. Di tempat yang paling atas ditempati angka 3, lalu yang bawah ditempati angka 1. Maka ratusan yaitu 3 ditambah 1 sama dengan 4. Betul sekali. 3 tambah 1 sama dengan 4. Lalu yang terakhir kita masuk ke ribuan. Nah, di sini ribuan diisi oleh angka 1 dan 2. Maka ribuan ditambah ribuan, maka 1 ditambah 2. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Nah, berarti ya setelah kita hitung, jadi jumlah kue yang terjual pada bulan Januari dan Februari adalah sebanyak 3.450 potong. Nah, seperti itu anak-anakku semua. Nah, tugasnya yang ketiga untuk matematika ini yaitu hitunglah jumlah kue yang terjual pada bulan 1. Januari dan Mei, 2. Februari dan Mei, 3. Maret dan April, keempat, Februari dan April, kelima, April dan Mei. Silakan gunakan cara yang sama, yaitu penjumlahan bersusun dalam menghitung
jumlah kuenya agar nanti anak-anak mudah dalam mengerjakan dan juga mudah dalam menghitung kue. Nah, insya Allah, nah, tugas-tugas ini silakan dikerjakan di buku tulis semua ya anak-anakku. Nah, tugas yang pertama tadi yaitu membuat cerita, ya. Lalu yang kedua menuliskan kebiasaan baik sebelum dan sesudah makan. Lalu yang ketiga, ya, menghitung, ya, penjumlahan bersusun, ya. Soalnya ada di bawah ini. Silakan dikerjakan semuanya di buku tulis, ya. Nanti kalau sudah silakan ya dikumpulkan, ya, tugasnya difoto lalu dikumpulkan ke nomor Ustadz. Oke, seperti itu. Nah, insya Allah untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu. Kita cukup untuk satu pembelajaran saja, yaitu pembelajaran kelima, ya. Dan ingat, tolong dikerjakan tugas-tugasnya, ya. Ini sebagai media anak-anakku semua untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan yang baru. Jikalau ada kesulitan ataupun pertanyaan bisa langsung hubungi Ustadz ya lewat WhatsApp. Oke, untuk hari ini insya Allah kita cukupkan dulu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.